يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat sehat ini tidak hanya bisa kita optimalkan untuk aktivitas jasadiah kita saja, tapi bagaimana di bulan Ramadan ini kita terus diberikan kekuatan istiqomah untuk terus mengoptimalkan aktivitas nilai-nilai rohani yang ada dari kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor hadis 2079, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Pada hadis ini insyaallah yang sering kita dengar redaksi hadis ini di bulan suci Ramadan, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji lebih dalam terkait poin-poin yang terkandung di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya yang pertama, "Atakum Ramadan syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamuhu." Pada bulan Ramadan ini, di hadis ini dijelaskan bahwasanya diwajibkan untuk kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah perintahkan. Faradallahu alaikum siyam. Allah mewajibkan kalian untuk menunaikan ibadah puasa ketika datang bulan suci Ramadan. Maka pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar dan sering kita kumandangkan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam diawali dengan diksi kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita mengutip pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang pakar tafsir di kalangan sahabat, beliau berpendapat bahwasanya idza sami'ta Allah ta'ala yaqul fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kalau kita sebagai orang beriman mendengar ayat-ayat Allah yang didahului dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka pasanglah telinga kalian dengan baik-baik. Kenapa?
ada 2 poin makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah fa'innahu khairun ya'mur bih. Ada kebaikan di dalamnya yang Allah perintahkan, yang harus kita jalankan. Dan yang kedua adalah wasyarrun yanha anhu. Ada keburukan atau ada hal yang berupa larangan-larangan dari Allah yang harus kita tinggalkan. Maka dari itu, kalau kita menghitung diksi dari kata ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, itu terulang kurang lebih 92 kali jika dipadu-padankan dengan ya ayyuhal mu'minun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Nida'atul Rahman li Ahli Iman karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Maka perintah puasa ini merupakan perintah keimanan. Sehingga kalau kita lihat dari prosesnya, iman ini adalah sebagai pondasi dasar kita. Kenapa manusia itu mampu melaksanakan ibadah puasa? Karena mungkin kalau bukan iman pondasinya, dasarnya, berat rasanya kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita misalkan tidak menghadirkan keimanan kita, rasanya berat kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi karena dasarnya adalah keimanan, pondasinya adalah keimanan, prosesnya adalah puasa, maka outputnya nanti harapan yang Allah inginkan kelak kita agar menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya kenapa dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dijelaskan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dalam hadis ini dijelaskan siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, lagi-lagi keimanan. Jadi dasarnya puasa bukan karena kita masih tergerak hanya iming-iming duniawi. Mungkin kalau anak-anak ya yang masih latihan ya tidak jadi masalah gitu ya. Ayo puasa nanti di persen, nanti THR-nya besar dan sebagainya. Tapi karena kita ini adalah kembali kepada dasarnya tadi, bahwasanya lagi-lagi yang harus kita tanamkan adalah keimanan itu sendiri. Agar apa? Agar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan, maka Allah senantiasa akan menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Inilah poin pertama dari redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tuftahu fihi abwabus sama. Redaksinya adalah tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakannya pintu-pintu langit. Apa maksud daripada diksi atau redaksi bunyi daripada hadis ini? Ulama berpendapat dan menafsirkan secara maknawi. Jadi maksudnya dibukanya pintu-pintu langit ini adalah bahwa Allah membuka lebar kesempatan kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi pahala ampunan, sehingga secara tidak langsung bahwa manusia diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Ibaratkan ini bulannya obral pahala, bulannya obral ampunan, big sale, diskon. Kalau ibu-ibu ada promo di mall ya, big sale, diskon, kira-kira apa yang dilakukan ibu? Borong ya bu? Iya, ya, nggak jauh-jauh, pokoknya tergerak hati kita untuk berburu, memborong dan sebagainya. Tapi terkadang inilah kenapa kembali dasarnya keimanan. Kalau orang yang tidak mendasari dengan dasar keimanan, maka tidak sadar dan tidak tergerak bahwasanya pada bulan Ramadan ini adalah bulannya big sale, diskon, obral pahala. Artinya
kalau ia yang betul-betul mendasari, menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka senantiasa ia tidak akan melewati sedetik pun untuk menyia-nyiakan, untuk menggerakkan langkah kakinya, tangannya, matanya, lisannya, gerak hatinya untuk selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan dan kebaikan. Jadi rasanya rugi. Ibaratkan ibu-ibu deh, ya, kalau kita kelewat diskon, kelewat promo, wah udah tuh, wah sayang banget. Apalagi sekarang minyak naik ya Bu, benar Bu, minyak goreng naik. Wah kalau udah diskon, sebelumnya itu udah setengah harga, udah diburu. Tahunya kita kena prank. Akhirnya minyak goreng naik dan sebagainya. Muncullah isu-isu, ngapain ngurusin gorengan-gorengan, semua direbus juga bisa katanya. Kerupuk gak usah digoreng lagi, direbus jadi seblak dah. Apa aja serba direbus, bikin rempeyek direbus ya ambiar ya Bu. Nah inilah ya fenomena yang terjadi di negeri kita. Maka sekali lagi adalah bagaimana kita, makna daripada tuftahu fihi abwabus sama, dibukakannya kesempatan lebar-lebar untuk berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Ini poin yang kedua. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga adalah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu neraka jahim. Apa maksudnya? Ulama menafsirkan bahwasanya simbolnya menjauhnya jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan buruk dengan menahan syahwat. Dalam artian kesempatan untuk maksiat itu ditutup sehingga godaan syaitan di bulan Ramadan menjadi berkurang. Intinya adalah bagaimana kesempatan kita untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Allah itu semakin sepi. Ya, maka hakikatnya ini adalah simbol. Ini adalah peringatan dari Allah melalui hadis Rasulnya. Di bulan Ramadan itu ditutup kesempatan kita melakukan maksiat, melakukan larangan-larangan Allah. Ya, jadi ini poin yang ketiga. Dan yang berikutnya adalah wa tuqallu fihi baradatus syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini yang menjadi problematika persoalan tahunan yang sering dipertanyakan begitu ya oleh jamaah. Bagaimana maksudnya syaitan-syaitan dibelenggu ini gitu ya. Jadi menurut beberapa ulama ya, jadi berkaitan dengan redaksi ini atau makna daripada syaitan dibelenggu ini banyak penafsir di kalangan ulama. Yang pertama adalah dalam riwayat hadis ini menurut Imam An-Nasai, jika merujuk pada maknanya, ada yang menafsirkan bahwa hanya syaitan pembangkang yang paling betul-betul dibelenggu. Jadi syaitan yang betul-betul kelas atas ibaratnya. Ada yang menafsirkan seperti itu, paling tidak berkurang dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kan timbulkan pertanyaan, Ustaz, kok syaitan dibelenggu tapi ada aja kemungkaran, ada aja kemaksiatan gitu ya, dan lain sebagainya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwasanya syaitan dari golongan jin saja yang diikat, tetapi syaitan dari golongan jenis manusia itu masih ada. Makanya dalam Quran surat An-Nas, minal jin dan wan nas. Artinya terkadang ada kebiasaan buruk yang sering kita lakukan itu yang sulit kita lepaskan. Sehingga syaitannya ya dari bentuk atau dari jenis manusia itu sendiri. Kemudian ada juga, dan ini menurut pendapat Imam Al-Qurtubi, berikutnya ada yang mengatakan bahwasanya kepalanya syaitan saja yang diikat. Atau sebaliknya ada pula yang menafsirkan bahwa anak buahnya saja yang dibelenggu. Dan kenapa di bulan Ramadan ini tetap banyak yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Menurut Imam Al-Qurtubi, bahwasanya paling tidak maksiat hampir tidak dilakukan oleh mereka yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, yaitu memenuhi syarat-syarat dan menjaga etika berpuasa. Jadi intinya adalah ketika manusia itu melaksanakan ibadah puasa lagi-lagi kembali kepada dasar iman wa ihtisaban, maka hakikatnya syaitan itu akan berkurang kesempatan syaitan untuk menggoda kita. Atau paling tidak ada pendapat yang terakhir yang mendekati yang bisa kita ambil adalah menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim dijelaskan bahwasanya maksud
syaitan-syaitan itu terbelenggu itu adalah seolah-olah syaitan terikat karena kekuatan iman daripada seseorang itu sendiri. Jadi contoh, misalkan ibu-ibu ya, ibu-ibu diminta untuk pidato di depan Istana Negara misalkan. Di situ ditonton presiden dan lain sebagainya. Pasti ada rasa kita kaku, gugup gitu ya, sulit berkata-kata. Nah, itulah maksudnya seolah-olah memang tidak terikat, tapi menurut syarah Sahih Muslim, menurut Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, jadi seakan-akan syaitan itu terbelenggu, terikat dengan apa? Dengan keimanan manusia itu yang betul-betul menjalankan seluruh rangkaian ibadahnya di bulan suci Ramadan. Jadi lagi-lagi kembali kepada dasar keimanannya dalam melaksanakan ibadah itu sendiri, khususnya ibadah puasa. Jadi banyak yang masih, makanya kalau digolongkan daripada tingkatan puasa itu macam-macam. Ya, kita kemana nih golongannya? Ada tingkatan puasa yang am, yang hanya lapar dan haus saja. Ada yang khasul khas, yang tingkatannya sudah panca indera bisa dikendalikan, atau sampai ada pada tingkatan lebih khusus lagi, tingkatan para al-auliya anbiya, sampai hatinya pun berpuasa. Sehingga ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mudah tergoda, gitu ya. Saking syaitan itu selalu takut dengan bagaimana kuatnya iman seseorang. Misalkan kita digoda, siang-siang ada ada yang mungkin tetangga kita, mohon maaf, yang mungkin tidak berpuasa, menawarkan istilahnya es campur misalkan, karena iman kita kuat, tidak, gitu kan. Disodorkan lagi, udah martabak dah, tidak. Pas giliran udah semuanya buat traktir, oh boleh juga gitu. Jadi jangan sampai kita tergoyahkan keimanan kita hanya dengan hal-hal yang sepele. Nah, dan poin yang terakhir dari hadis ini dijelaskan bahwasanya lillahi fihi lailatul khairum min alfi syahr. Dan di penghujung, di akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini, kita akan berburu dan mendapatkan, atau kita akan menemukan keistimewaan yang luar biasa, yaitu Allah anugerahkan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Bagaimana cirinya? Satu hadis yang menjadi bocoran dijelaskan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, taharraw Lailatul Qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Cirinya adalah paling tidak itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah di hari-hari ganjil. Sehingga tentu bukan berarti kita di malam-malam ganjil saja. Tentu Allah ingin melihat bagaimana terus kita menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita semua, amin ya rabbal alamin. Allah berikan kekuatan istiqomah agar kita mampu terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Dari 10 hari pertama ini Allah turunkan rahmat, 10 hari kedua Allah turunkan ampunan, dan 10 hari ketiga nanti Allah bebaskan dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita sampai di 10 akhir tersebut, dan kita kelak menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, mendapatkan Lailatul Qadar, dan keluar daripada Ramadan kita kelak menjadi hamba-hamba yang mendapatkan predikat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirukum jami'an. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.